Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan ini saya bisa membersamai para santri yang kami cintai dan kami banggakan dalam rangka belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hidayah, ilmu yang akan membuat kita berubah, ilmu yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih beradab, sehingga kita akan meraih kemuliaan dan kesuksesan suatu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada manusia terbaik, yaitu teladan kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang sangat tinggi ilmunya, sangat dalam keimanannya, sangat terbaik ibadahnya, dan bersama itu sangat sempurna, sangat mulia akhlaknya. Ya, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih menakjubkan dari manusia kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu adab kepada Rasulullah, adab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yaitu perilaku yang baik. Di antara yang berhak mendapatkan perlakuan baik kita adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang harus kita adab, yang kita harus beradab, yang pertama kepada Allah. Kita harus beradab kepada Allah karena Allah pencipta kita, pemberi rizki, penjaga, pelindung. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kebaikan yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya tiada henti, tiada tara, tak terhingga. Ya. Begitu baik Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka yang paling berhak, yang pertama mendapatkan perlakuan baik kita sebagai manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang berhak ya untuk mendapatkan adab daripada kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah manusia yang paling berjasa untuk kita semua. Ya. Orang yang paling berjasa adalah Nabi kita. Apa jasanya? Tanpa Nabi, tanpa perjuangannya, tanpa dakwahnya, kita tidak mengenal iman, kita tidak mengenal Allah, kita tidak mengenal kebaikan. Ya, tanpa dakwah Nabi, tanpa perjuangan Nabi, kita akan menjadi manusia yang mungkin akan seperti binatang. Ya, tidak mengenal kebaikan, keburukan, halal, haram. Masya Allah, tabarakallah. Ajaran yang dibawa Nabi, Islam yang disampaikan Nabi, ya bukan hanya bermanfaat untuk kita di dunia, bahkan bermanfaat untuk kita di akhirat. Kelak di akhirat, orang yang mentaati Rasul, ya mengikuti ajaran Rasul, dimasukkan ke dalam surga yang penuh kebahagiaan. Allahu Akbar. Jadi, ya perjuangan beliau bermanfaat untuk kita fi dunya wal akhirah. Maka Nabi adalah orang yang ya sosok yang harus kita beradab kepadanya. Kita harus beradab kepada Nabi. Nabi adalah manusia yang sangat besar jasanya kepada kita di atas muka bumi ini. Tidak ada yang lebih besar jasanya daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita harus hormat, harus beradab kepada Nabi. Yang pertama, adab kita kepada beliau adalah imani risalah ajaran yang beliau bawa. Apa yang beliau bawa? Islam, Al-Quran, Sunnah. Berimanlah, yakinilah apa yang beliau bawa. Allah berfirman, aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bayangkan, Allah dan Rasul. Rasul digandeng dengan Allah. Ya, dia berimanlah kepada Allah dan Rasul. Ya. Begitu tinggi kedudukan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi imani apa yang beliau ajarkan.
Yang kedua, bukan hanya yakin, yang kedua adalah menaati dan meneladani. Taati, ikuti apa yang beliau sampaikan. Apa yang beliau perintahkan, laksanakan. Apa yang beliau larang, jauhi, tinggalkan. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu. Ayo, taati Nabi. Ya. Jangan hanya mengaku beriman. Ya, jangan hanya mengaku saya sudah belajar sunnah. Tapi perilakunya, tapi sholatnya, tapi akhlaknya tidak meneladani Nabi. Jangan seperti itu. Ya, taati. Ya. Apa yang beliau perintahkan, laksanakan. Rasul perintah kita untuk sholat dengan baik, sholat dengan baik. Rasul perintah kita untuk berakhlak, berakhlak. Rasul perintah kita untuk hormat kepada orang tua, para guru, laksanakan. Masya Allah, tabarakallah. Rasul larang kita berkata kotor, jangan berkata kotor. Di para santri, ya, kadang-kadang kata-katanya kotor, kata-katanya kasar, ya malu, ya malu kita kepada Nabi. Menghafalkan Quran yang dibawa Nabi, ya tapi kata-katanya kotor, ngomongnya lu, gua. Ada kata-kata yang lebih lembut, ya anak, antum, saya, ya, jaga kata-katanya, ya, ya, teladani Nabi, ya, ambil yang baik-baik, kerjakan, katakan yang indah, ya. Saya ingatkan kepada santri, ya taati Nabi dari yang kecil-kecil, cara kita bicara, jaga yang indah itu loh. Allah sudah memuliakan kita dengan Quran. Kata-kata kita harus indah, pikiran kita harus indah, ya. Perbuatan kita harus mulia. Ya, seperti Nabi mengajarkan keindahan, ya. Innama bu'ustu liutamima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak, ya. Mulut kita harus meneladani Nabi, indah. Pikiran kita harus indah, hati kita harus indah, optimis, perbuatan kita harus indah. Makarimal akhlak, sempurna, indah. Ketiga, mendahulukan kecintaan kepada beliau, ya. Cintai beliau, cintai Nabi di atas semuanya. Ya, sahabat Umar, ya, pernah dinasihati oleh Nabi, wahai Umar, kamu tidak akan benar-benar beriman kecuali kamu mencintai aku, mencintai Nabi di atas semuanya, di atas ibu bapakmu, di atas dirimu sendiri. Jadi kita harus mencintai Nabi melebihi cinta kita pada orang tua, bahkan cinta kita pada diri sendiri. Maksudnya kita harus siap berkorban untuk Nabi. Itu namanya mencintai Nabi di atas diri sendiri. Siap berkorban untuk Nabi. Siap mati untuk membela Nabi, seperti para sahabat di perang Uhud, ya, menyerahkan badannya, menutupi Nabi dari anak panah dan tombak. Yaitu namanya mencintai Nabi di atas diri sendiri. Ya, kalau santri mencintai Nabi di atas diri sendiri, ya rela, lelah, ngantuk, letih untuk Quran, untuk ilmu, untuk belajar, untuk pengabdian, untuk agama Allah, ya, untuk agama Allah, untuk tugas-tugas mulia, ya, nggak apa-apa saya kurang tidur demi tugas mulia, ya, demi Quran yang mulia, nggak apa-apa, ya, saya lelah, ya, tugas piket, ya, ini akan tugas masak akan dimakan teman-teman yang menghafal Quran, teman-teman yang mengaji. Saya rela letih, saya rela lelah. Itu namanya, ya, mencintai Nabi yang melebihi diri sendiri. Karena ini tahu, kalau Nabi lihat pasti Nabi suka. Kita melayani, kita mengerjakan tugas, pasti Nabi suka. Allahu Akbar. Jadi cintai Nabi di atas semua manusia, di atas diri sendiri. Yang keempat,
menghormati dan memuliakan beliau. Allah berfirman, "Falladzina amanu bih wa 'azzaruhu wa nasaruh." Orang-orang yang beriman kepada Nabi, memuliakan Nabi, menolong Nabi. Ayo memuliakan Nabi, menghormati Nabi. Kalau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat ya, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, semoga salawat Allah. Apa salawat Allah? Ampunan, rahmat kepada Nabi. Semoga Nabi dirahmati, semoga Nabi diampuni. Allahu Akbar. Bersalawat. Disebut nama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai ada penuntut ilmu, penghafal Quran, ya, merasa sudah belajar sunnah tapi disebut nama Nabi diam. Itu tidak hormat. Harus bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Hormati Nabi, ya, hormati Nabi ya, termasuk menjaga Quran. Ya, saya ingatkan sekali lagi, Qurannya bawanya yang baik. Quran ini yang disampaikan Nabi, yang diperjuangkan Nabi. Menghormati Quran berarti menghormati Nabi yang membawa Quran, yang mengajarkan Quran, yang menyebarkan Quran, yang mendakwakan Quran adalah Nabi. Kita harus menjaganya, menghormatinya, membawanya, meletakkannya di atas semua, ya. Masya Allah, ya. Kemudian yang kelima, bersalawat dan mengucapkan salam. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Disebut nama Rasul, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, kenapa ini penting? Ya, Nabi semasa hidupnya mikirin kita, mikirin umatnya, ya, mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Semua kebaikan yang hari ini kita dapatkan pelajaran-pelajarannya karena dulu Nabi mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada penerusnya sampai ke kita. Hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Tirmidzi, hadis Ahmad. Semua Nabi ajarkan kepada kita. Ya, maka sudah selayaknya kita menghormati beliau, salam dengan beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi tidak ada fisiknya di tengah-tengah kita, ya, tapi energinya, ajarannya, semangatnya, kemuliaannya, keindahan yang diajarkan oleh Nabi ada di tengah-tengah kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah 5 poin adab kita kepada Nabi, ya. Beriman kepada yang dibawa Nabi, yaitu ajaran-ajaran Nabi. Taat dan teladani Nabi Muhammad SAW, mendahulukan kecintaan kepada beliau di atas semuanya, hormat, memuliakan Nabi, bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi. Mari kita renungi 5 poin ini, ya. 5 adab ini, mari kita niatkan, tekadkan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak dari kiamat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.